Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh YKIS ya. Dan tema pagi hari ini adalah Indonesia Maju Menuju Ending AIDS 2030. Baik saudara, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengatasi HIV AIDS. Meskipun telah dilakukan upaya pencegahan dan pengobatan yang signifikan, ternyata jumlah kasus HIV dan AIDS di Indonesia masih terus meningkat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebutkan, saat ini kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai lebih dari 14.000 kasus. Dan angka ini setiap tahunnya bertambah sekitar 700 sampai 1.000 anak dengan HIV. Salah satu tantangan utama dalam menangani AIDS di Indonesia adalah masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang yang hidup dengan HIV, dan hal ini dapat menghambat upaya pengujian dan pengobatan serta mengganggu akses mereka terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Nah, Indonesia Maju Menuju Ending AIDS 2030 ini merupakan suatu komitmen nasional yang ditujukan untuk mengatasi HIV/AIDS di Indonesia dan guna mencapai tujuan global untuk mengakhiri wabah AIDS pada tahun 2030 sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, atau SDGs. Dan apa saja upaya yang dilakukan guna mewujudkan Indonesia Maju menuju Ending AIDS 2030, kemudian seperti apa tantangan yang dihadapi? Kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini di ruang publik KBR pagi hari ini yang bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di Jakarta sambil mungkin macet-macetan di jalan gitu ya menuju tempat kerja. Sambil mendengarkan kami di 104,2 MS FM Jakarta atau Anda bisa juga live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Baik, saya juga akan undang Anda dari sekarang ya. Silakan Anda boleh siap-siap untuk menelpon kami bertanya terkait tema kita hari ini di nomor telepon bebas pulsa 0800 245 7893 atau bisa kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR serta mention ke Instagram @kbr.id. Baik, saya Rizal Wijaya tidak sendirian karena sudah hadir bersama saya di studio KBR pagi hari ini. Sudah menyempatkan waktunya ya di tengah-tengah kesibukannya. Yang pertama, Dr. Teza Farida dari PKBI DKI Jakarta. Selamat pagi, dokter. Halo, selamat pagi. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah. Kalau dokter harus selalu sehat ya. Allah. Nanti kasihan yang sakit dokter ya kalau dokter ikutan sakit ya dok. Ya, benar. Baik, dokter juga manusia. Baik, dan berikutnya ada Mas Dolfi Rumampu dari Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YK. Selamat pagi Mas Dolfi. Selamat pagi Mas Riza. Senang sekali ini nggak tahu pertemuan keberapa kali dengan Mas Dolfi ya, tapi selalu Mas Dolfi itu selalu ceria ya kan? Harus ceria. Keep smile gitu ya. Ramah tamah lojinawi. Baik, dan kita bakal membahas tema yang sangat menarik sekali yaitu Indonesia Maju Menuju Ending AIDS 2030. Ini sebuah komitmen secara nasional yang digaungkan oleh pemerintah ya. Dan tentunya pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri dong ya terkait dengan program-programnya untuk menghapus HIV AIDS dari muka bumi ini, tapi juga butuh sinergitas termasuk dengan YKIS dan tentunya kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik, dan ini terakhir menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril, penularan kasus HIV didominasi oleh ibu rumah tangga. Bahkan dampaknya itu 45% bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV ini akan lahir dengan HIV. Ini sangat memprihatinkan tentunya ya kabar ini. Dan sepanjang hidupnya akan menyandang status HIV positif ya. Lalu sebenarnya ke Dr. Teza terlebih dahulu nih. Ingin tahu lebih dalam nih terkait dengan apa saja sih faktor yang mempengaruhi kondisi ini dan bagaimana hal ini dapat diatasi sebenarnya dokter? Oke, jadi memang sangat banyak sekali ya saat ini ibu rumah tangga yang mereka menjadi ODIF ya, orang dengan HIV/AIDS kayak gitu kan. Nah, kenapa mereka bisa tertular HIV ini? Mereka pastinya tertular dari pasangannya ya, dari pasangannya mereka nggak tahu faktor resiko yang bisa menyebabkan mereka tertular HIV kayak gitu. Atau mungkin si ibunya sendiri mempunyai perilaku seks beresiko sebelum menikah, itu juga bisa terjadi.
Tapi kalau kita lihat dari beberapa data, dari beberapa penelitian bahwa mereka tertular dari suaminya kayak gitu. Nah, suaminya yang seperti apa nih yang bisa menularkan ke ibu rumah tangga ini? Biasanya mereka suaminya ini melakukan seks beresiko dengan bergonta-ganti pasangan, kemudian ketika melakukan hubungan seksual tidak menggunakan kondom. Nah, itu otomatis bisa ketika mereka berhubungan dengan pasangan tetapnya, berhubungan dengan istrinya. Nah, itu bisa menularkan akhirnya kayak gitu, bisa menularkan. Nah, biasanya faktor ini ya, faktor misal suaminya atau pasangannya itu mereka sering mobile kayak gitu kan, bekerja di luar kota dalam jangka waktu yang lama, nggak ketemu dengan istrinya, kemudian si lelaki ini melakukan aktivitas seks beresiko, jajan kayak gitu, jajan dalam tanda kutip ya, mereka menggunakan jasa perempuan pekerja seks, kemudian mereka mempunyai uang yang banyak, akhirnya mereka dengan mudahnya bisa membeli seks kayak gitu. Nah, itu yang mempengaruhi kenapa HIV ini bisa menular ke istrinya kayak gitu. Oke. Nah, jadi pulang pulang dari kerja beberapa hari di luar kota gitu ya, bukan bawa oleh-oleh telur gulung atau kue apa gitu ya, bawa oleh-oleh virus gitu ya. Bawa oleh-olehnya virus, penyakit, infeksi menular seksual kayak gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya kan kita juga nggak bisa nggak bisa menyalahkan 100% juga ya dokter ya, karena gimana pun juga mungkin seorang ibu rumah tangga biasa yang memang juga dia mungkin belum terpapar banyak informasi terkait risiko HIV/AIDS dan sebagainya. Nah, ini faktor ini berperan juga tentunya ya dokter ya, selain tadi faktor dari sang suami itu. Benar. Nah, sebenarnya kalau dari data yang ada nih, para ibu rumah tangga, karena ini kan memang yang menjadi concern adalah banyaknya 45% bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV gitu ya. Nah, seperti apa sih gambarannya nih masyarakat Indonesia, terutama ibu-ibu rumah tangga terkait pengetahuan tentang HIV/AIDS? Oke, jadi banyak memang ibu-ibu rumah tangga ini mereka belum mempunyai pengetahuan edukasi yang benar terkait dengan HIV itu seperti apa, kemudian penularannya seperti apa, pengobatannya seperti apa kayak gitu. Nah, mereka masih awam banget, mereka masih banyak percaya pada mitos-mitos yang ada yang beredar di masyarakat. Padahal kita tahu bahwa mitos-mitos tersebut belum tentu kebenarannya kayak gitu kan. Misal mitos yang paling banyak nih beredar di masyarakat apa nih dokter terkait misal HIV/AIDS? nih HIV ditularkan melalui tusuk gigi kayak gitu kan, tusuk gigi yang ada di rumah makan kayak gitu kan. Nah, padahal kita tahu bahwa penularan HIV itu nggak segampang penularan COVID, nggak segampang penularan tuberkulosis atau TBC ya, dengan bersin aja langsung bisa tertular. Tapi kalau HIV ini harus ada 4 prinsip yang harus dipenuhi agar orang tersebut bisa tertular HIV ya. Ada dia keluar dari tubuh orang yang terkena HIV, kemudian ada pintu masuknya, misal ada luka terbuka kayak gitu, kemudian jumlah virusnya itu dia cukup untuk menginfeksi si orang tersebut, kemudian dia bisa bertahan hidup di udara luar. Nah, 4 prinsip ini harus dipenuhi ketika HIV tersebut bisa menularkan ke orang lain kayak gitu. Nah, ini jadi HIV itu nggak gampang untuk menularkan begitu aja. Jadi penularannya bisa melalui darah, kemudian cairan vagina, cairan dari kelamin laki-laki, dari penis, kemudian juga dari proses melahirkan. Kalau misal seorang ibu ini dia ODA, kemudian dia nggak konsumsi terapi dengan baik, kemudian dari air susu ibu juga bisa menularkan kayak gitu. Oke. Nah, jadi memang tingkat pengetahuan di masyarakat khususnya ibu rumah tangga ini memang belum mumpuni gitu ya dokter ya. Perlu terus diedukasi, dan ini menjadi PR besar buat YKIS tentu ya. Padahal YKIS juga selama ini kan sudah melanglang buana kemana-mana membawa informasi terkait HIV/AIDS yang benar gitu ya. Ini untuk menghapus stigma, menghapus segala hoax
Ya Betul. kan. Nah, baik. Dan ini tahun 2022 lalu juga Ketua Satgas HIV Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ibu Enda Citaresmi juga mengungkapkan mayoritas penularan HIV pada remaja bisa disebabkan oleh penggunaan narkoba suntik dan juga seks bebas, terutama dengan sesama jenis. Nah, ini selain anak tadi ya, selain ibu rumah tangga, Iya, kemudian orang muda juga ini rentan terhadap penularan HIV. betul. Mas Dolfi, kenapa orang muda ini kok justru yang mereka kan tingkat apa ya, literasinya lebih tinggi ya kan? Iya, Mereka lebih teredukasi terkait dengan informasi ini. Apalagi di era digital yang sekarang di mana orang bisa mendapatkan dengan mudah segala informasi yang benar ya. Nah, mengapa sih orang muda itu justru rentan terhadap penularan HIV? oke, baik. Terima kasih Mas Rizal. Jadi kenapa sih anak muda ini lebih rentan terhadap penularan HIV? Mungkin yang pertama keinginan tahu mereka mungkin ya dok ya, sama Mas Rizal. Jadi Kepo banget ya. kepo banget. Jadi dengan hal-hal yang baru tuh mereka mau nyoba kayak, ih apa sih tuh? Kenapa begitu Jadi sih? FOMO ya. FOMO dia. Jadi apa ya namanya? Saking ingin tahunya. Jadi mereka ingin mencoba hal-hal yang memang mungkin menurut mereka baru, tetapi tidak diimbangi dengan pendidikan yang mereka punya, pengetahuan yang mereka punya seperti itu. Jadi apa namanya, keinginan tahunya mereka itu tidak diiringi dengan oh ternyata kalau gua melakukan hal itu berbahaya loh untuk kesehatan gua gitu, dalam artinya gitu sih. Jadi keingintahuan anak remaja ini sangat tinggi, jadi mereka mau mencoba semua hal yang mungkin mereka nggak tahu ini bahaya nggak sih buat kesehatan gua gitu. Ada kemungkinan juga mungkin di pendidikan sekolah memang belum diajarkan, tapi mereka sudah banyak pergaulan yang mengarah ke arah yang apa ya, ibaratnya kurang sehat mungkin gitu ya. Jadi kayak oh mau nyobain ini kayak contoh narkoba atau seperti apa gitu. Karena memang ya salah satunya seseorang bisa terinfeksi dari ini ya, apa namanya, suntikan Jarum suntik jarum ya. suntik itu ya. Bisa bersama dan tidak steril. Baik. Nah, ini yang menandakan bahwa anak muda juga belum tentu sudah teredukasi dengan baik dan benar ya terkait informasi HIV/AIDS ini. Betul, betul banget. Baik. Dan makanya YKIS salah satunya kegiatannya kemarin dok, belum lama ini bulan Juli kemarin ya. Bulan Juli. Kita mengadakan Ghost to School bersama KBR YKIS. iya. Jadi ke beberapa sekolah di SMP dan juga SMA di Jakarta. Oh, oke. Gitu. Dan anak-anak didiknya itu yang notabene masih muda-muda banget, mereka luar biasa apresiasinya ya, Iya, betul antusiasmenya. banget, antusias banget, dan mereka banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita ini harusnya mereka udah tahu Iya, dok, tapi ha-ha. oh mereka emang ternyata masih banyak yang belum tahu. Bener. Gitu. Kayak contoh ada satu pertanyaan kayak mohon maaf, masturbasi itu menularkan atau enggak sih? Gitu. Itu kayak itu kan enggak, tidak memungkinkan gitu ya kan, karena itu sendiri gitu dan Nggak ada tidak kontak tidak ya. ada kontak dengan orang lain seperti itu. Jadi kayak oke, ternyata masih begini loh Dan anak-anak. salah satu yang justru aku juga ngerasa kayak apa ya, wow gitu. Anak-anak SMP aja tuh udah mulai nggak menganggap tabu untuk ngomongin soal Seks. seks, Betul. seperti itu, termasuk HIV/AIDS ini ya. Baik, dan harapannya sih semakin bisa diminimalisir ya terkait dengan kasus di anak muda dan juga ibu rumah tangga tentunya ya. betul. Apalagi untuk anak-anak yang masih kecil yang nggak tahu apa-apa, tapi menjadi korban juga kan. Betul. Baik, dan ini terkait dengan informasi yang memang benar, ini penting terus untuk digaungkan. Dan salah satu pendengar kita juga sudah bergabung melalui YouTube ya. Ada yang bernama Mas Donil. Mas Donil ini menanyakan, dok, rata-rata orang yang terkena HIV di zaman sekarang ini lebih banyak disebabkan oleh apa ya dok? Tapi jawabannya ntar ya dok ya. Kita harus jeda dulu soalnya. Harus iklan dulu. Tetap jangan kemana-mana di ruang publik KBR hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Rizal Wijaya. Dan tentunya saya tidak sendirian karena saya juga masih bersama dua narasumber yang hebat ya, yaitu Dr. Teza Farida dari PKBI DKI Jakarta dan juga Mas Dolfi Rumampuk selaku dari Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS.